Nah, ini penting. Ya. Karena setan inilah yang menggoda kita untuk tidak melaksanakan syariat Allah. Karena setan inilah mereka menggoda kita untuk tidak melaksanakan Islam kafah. Ya. Nah, akhirnya ada bisikan-bisikan. Karena setan itu jangan dikira setan itu hanya dari kalangan jin. Ya. Setan itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Lah, yang paling banyak, yang paling jenengan temui setan berbentuk jin apa manusia, Pak? Nah, setan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, innahum lakum aduwwum mubin. Dia tidak akan putus asa, terus menggoda kalian. Karena apa? Mereka adalah sesungguhnya mereka itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, langkah-langkah setan, wala tattabi'u khutuwati syaiton ay i'malu bitta'at wajtanibu ma ya'murukum bi syaiton. Di dalam ayat ini disebutkan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, ay i'malu bitta'at. Teruslah kalian melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wajtanibu ma ya'murukum bi syaiton. Dan berusahalah untuk menjauhi semua apa yang dibisikkan oleh setan kepada kalian. Jauhi apa yang diperintahkan oleh setan kepada kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan jahat, wal fahsya, dan melakukan apa? Keburukan-keburukan, ya. Menggoda kita, menyuruh kita untuk mengajak melakukan keburukan-keburukan, bisu'i wal fahsya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka mengatakan sesuatu dengan atas nama Allah, sesuatu yang mereka tidak ketahui. Wa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, ini yang paling banyak. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu mengajak kelompok-kelompok, mengajak manusia ini, mengajak kelompok-kelompok di antara manusia ini liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini sifatnya setan. Oleh karena itu wala tattabi'u khutuwati syaiton. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Yaitu mereka berusaha untuk menjauhkan kalian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Seperti ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh setan, ya. Dan iblis ini bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan Islam dan masuk Islam secara totalitas harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjual agama untuk kepentingan dunia. Maka dengan Islam kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjual apa yang kita miliki di dunia ini untuk kepentingan Islam. Maka melaksanakan syariat Islam ini adalah sebuah kemuliaan, sebagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu an mengatakan, zanallahu bil Islam, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Lain Islam, adzallanallah. Kalau kita memilih jalan selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Maka menjadi seorang muslim itu harus yakin. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ada 4 langkah setan jauhkan kita dari melaksanakan syariat Allah. Dalam kitab Al-Fawaid, ya, yang sangat terkenal kitab ini
Imsaku fudulin nadhar wal kalam wat ta'am wa mukhalatatin nas fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni Adam. Nah, ada 4 jalan ya. Setan ini menyesatkan manusia, menggoda manusia. Ada 4 jalan. Yang pertama adalah an-nadru. Setan ini menggoda kita, menggoda manusia melalui an-nadhar, melalui pandangan mata. Dari mata turun ke hati. Dari pandangan mata ini adalah salah satu jalannya setan untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Terutama ya, pandangan mata kepada lawan jenis. Kita di dalam surat An-Nur ayat 30 ya, yang bawa Al-Quran monggo dibuka ya. Ini diperingatkan kepada kita bagi laki-laki, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman ya, bahwa hendaknya yaghudduna min absarihim, yaitu mereka menahan pandangannya. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Mempengaruhi ya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahfadzu furujahum ya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan yahfadzuna furujahum, memelihara kemaluannya. Nah, sekarang ini ya, fitnah rebaknya zina. Perzinahan di mana-mana. Bahkan sekarang sarana dan prasarana untuk melakukan perzinahan itu sudah bukan tidak offline lagi, online. Ya. Online, gini apa mboten? Maka semua kemaksiatan itu berawal dari apa? Dari pandangan mata. Kedua, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wal kalam, setan itu akan menggoda manusia, menggelincirkan manusia itu melalui apa? Banyak kalam. Banyak apa? Banyak omong. Nah, orang yang banyak omong itu ternyata menjadi wasilah setan. Untuk apa? Menggelincir. Omongannya itu mengandung kebenaran atau kedustaan. Maka kita harus berhati-hati ya. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, hendaknya dia diam. Hati-hati ya, karena dari sinilah setan itu masuk dan menggelincirkan kita dari kalam. Kemudian wat-ta'am. Dari apa? Makanan. Ya. Makanya ada nasihat, jadikanlah makanan kalian itu sebagai obat. Janganlah makanan kalian ini menjadi apa? Penyakit bagi tubuh. Nah, ta'am ini salah satu wasilah setan untuk bisa apa? Menggelincirkan manusia. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halalan thayyibah, halal dan thayyib. Nah, karena apa? Karena kadangkala itu halal belum tentu thayyib, ya. Thayyib itu bersih, ya. Ada makanan ini juga salah satu tempat ya bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang kotor, makanan-makanan yang haram, sehingga menjadikan manusia ini tidak dikabulkan doanya. Makanan ini adalah salah satu kunci hidup sehat, juga kunci daripada diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab menasihatkan kepada kita, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut. Dengan lembutnya hati, pemahaman kita semakin mantap. Ya, hatinya lembut, ketika ngaji begini nggak ngantuan, menangkap ilmu itu ya,
sesuai dengan apa yang disampaikan. Jiwa semakin tenang dan hawa nafsu jelek tertahan. Marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seorang yang banyak makan. Nah, ini disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi makanan ini sangat mempengaruhi seseorang. Yang keempat, tidak bergaul sembarangan. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan teman itu ada 4. Pertama, kita bergaul, kita berteman, ya, itu seperti kita membutuhkan makanan. Kalau tidak makan kita pasti lemes, bahkan bisa mati, Pak ya. Kita membutuhkan teman itu seperti kita membutuhkan makanan. Teman seperti ini itu adalah bergaul dengan para ulama. Nah, jadi ini teman yang memang harus kita dapatkan dalam hidup kita. Ya, kita ketemu, ya, kita sowan, apalagi bisa mencium tangannya, ya, bisa ngalap berkah. Masya Allah, ini seperti makanan. Kita akan hati kita akan bisa percaya diri. Kita diberi nasihat, ya. Jangankan kita diberi nasihat, ketemu saja dengan teman ini, dengan guru ini, dengan ulama ini, ketemu saja, lihat senyumnya itu, Masya Allah. Ya. Yang kedua, yaitu seorang teman seperti orang yang membutuhkan obat. Jadi obat itu dibutuhkan ketika apa? Ketika sakit. Kalau ketemu itu senang, ya. Senang. Kalau nggak ketemu ya enggak apa-apa. Tapi kalau dengan ulama tadi harus ketemu, kan gitu ya. Nah, yang ketiga, bergaul ini malah mendapatkan penyakit, malah banyak masalah, malah ngejak untuk ya main riba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini penyakit, ya. Jadi dapat teman, bergaul malah dapat penyakit. Nah, yang keempat ini, yang terakhir, pergaulan yang kita dapat racun. Ya, racun. Artinya apa? Pertemanan, pergaulan, atau kita bertemu dengan seseorang ini bukan menambah ilmu, bukan menambah keyakinan semakin kuat, tapi semakin apa? Semakin menambah keraguan-raguan kita terhadap Islam. Nah, ini racun, ya, racun. Hati-hati. Ini adalah salah satu wasilah jalan setan untuk menggoda manusia. Ya. Untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia. Oleh karena itu ya kita harus tahu siapa teman kita. Hati-hati dengan langkah-langkah setan untuk menggelincirkan manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan menjadi syafaat kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.